Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak dan Ibu guru dimanapun berada. Selamat bertemu lagi di channel saya ini, channel yang berisi tentang pembelajaran dan guru belajar. Di kesempatan ini, saya akan berbagi soal teknis P3K PGSD. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke soal nomor 1. Seorang siswa mengelilingi lapangan berbentuk lingkaran sebanyak 5 keliling dengan jarak 1.100 meter. Berapakah luas lapangan tersebut? Nah, sebelum kita menjawab, di sini kita akan menemukan kata kuncinya dulu, yaitu lapangan tersebut berbentuk lingkaran dan jarak kelilingnya 1.100 meter untuk 5 keliling. Pilihannya A. 220 meter persegi, B. 3.850 meter persegi, C. 7.700 meter persegi, D. 19.250 meter persegi, E. 96.250 meter persegi. Sekarang kita akan menentukan dulu keliling untuk satu kali keliling. Berarti 1.100 dibagi 5 sama dengan 220 meter. Dari keliling yang kita ketahui, sekarang kita akan memasukkan rumus keliling sebuah lingkaran, yaitu Pi kali D. Kelilingnya 220, Pi-nya 22/7 dikali diameter. Maka didapatkan 220 dikali 7 sama dengan 22 dikali D. 1.540 sama dengan 22 dikali D. D sama dengan 1.540 dibagi 22 didapatkan 70 meter. Dari diameter ini sekarang kita mencari jari-jarinya. Perlu diketahui bahwa diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Sehingga kita dapatkan jari-jari sama dengan diameter dibagi 2, yaitu 70 dibagi 2 sama dengan 35 meter. Setelah kita menentukan dan menemukan jari-jari, baru kita bisa menentukan luas lapangan. Rumusnya lingkaran sama dengan Pi R kuadrat. Ya, luas lingkaran. Pi-nya 22/7 dikali jari-jari 35 meter dikali 35 meter sama dengan 3.850 meter persegi. Nah, jadi jawaban yang tepat ada di pilihan B. Nomor 2, pada sebagian pertumbuhan hewan terjadi perubahan tubuh yang proses perubahannya tidak terlalu jelas terlihat. Binatang ini mengalami urutan metamorfosisnya bagaimana? A. Telur, nimfa, imago. B. Imago, nimfa, telur. C. Telur, imago, nimfa. D. Kepompong, telur, nimfa. E. Nimfa, kepompong, imago. Kita kuncinya dulu bahwa hewan yang memiliki perubahan tubuh tidak terlalu jelas terlihat, berarti ini mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Sebagian besar hewan yang metamorfosisnya tidak sempurna, dia itu tidak mengalami proses kepompong. Jadi untuk pilihan D dan E sudah jelas itu salah. Nah, sekarang kita perlu tahu dulu apa artinya nimfa dan imago. Nimfa artinya telur atau nimfa itu adalah binatang yang masih remaja. Sedangkan imago itu adalah binatang yang sudah dewasa. Nah, urutannya A. Telur dulu, kemudian binatang remaja, kemudian dewasa. Atau yang B. Dewasa dulu, kemudian remaja,
kemudian telur. Atau yang C, telur dulu, kemudian dewasa, dan remaja. Nah, urutan yang tepat ada pada pilihan A, yaitu telur, nimfa, dan imago. Kita teruskan ke nomor yang ketiga. Berikut ini alat musik yang dimainkan dengan cara digesek adalah A. Gendang, drum, B. Tifa, kecapi, C. Biola, rebab, D. Gamelan, sasando, E. Angklung, rebana. Kita lihat dulu gambarnya untuk pilihan A. Gendang dan drum itu biasanya dimainkan dengan cara dipukul. Tifa dan kecapi, kalau tifa dengan cara dipukul, kecapi dengan cara dipetik. Biola dan rebab itu sama-sama mereka adalah alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Gamelan dipukul, sasando dipetik. Angklung digoyangkan dan rebana dipukul. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang C, biola dan rebab. Soal selanjutnya, guru mengajarkan peserta didik untuk menulis kalimat. Sani merapikan tas. Komposisi yang sama pada setiap huruf awal kata tersebut adalah huruf awalnya berarti S, M, dan T. Nah, di sini kita mencari komposisi huruf yang sama dengan S, M, dan T. Nah, ini adalah pilihannya. Sekarang kita membandingkan tinggi rendahnya bentuk huruf S, M, T. Nah, ini posisinya S dengan M ada di tengah-tengah, sedangkan T agak ke atas berdiri tetapi tidak sampai ke paling atas. Nah, sekarang N sesuai dengan S, C sesuai dengan M posisinya, D sesuai dengan T. Sama ya. Sekarang kalau R sama dengan S, Y sama tidak dengan M? Nah, Y itu memiliki ekor yang panjang sampai ke bawah dan I itu tidak sesuai dengan T. G sama seperti Y. H sama seperti T tetapi dia memiliki tinggi yang sampai ke garis yang paling atas. L sama dengan H. Q ini kakinya ada di tengah-tengah, tidak sampai ke bawah. B seperti H. L, K seperti H juga. M sama seperti S. D sama seperti T. Dan Z sama seperti M. Nah, mana yang sesuai dengan S, M, dan T? S sama dengan N posisinya. M sama dengan C. T sama dengan D. Jadi yang sesuai dengan awal kata huruf tadi, yaitu N, C, dan D. Pilihan pada A. Selanjutnya, di sini ada gambar seorang sedang bersepeda menaiki sebuah bukit. Bukit A maju ke B dan ke C. Ya. Perubahan energi pada gambar berikut adalah pada posisi A ke B. Besar energi kinetik bertambah, energi potensial berkurang. Terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Kita lihat sekarang posisi A menuju ke B. Karena ini mencapai ke ketinggian,
tingginya bertambah, berarti yang bertambah adalah energi potensialnya, bukan energi kinetik yang bertambah. Jadi yang A sudah salah. B. Pada posisi B, besar energi potensial paling kecil, energi kinetik paling besar. Terjadi perubahan dari energi potensial menjadi energi kinetik. Kita lihat yang B, energi potensialnya paling kecil. Kalau di pilihan yang B ya, energi potensial itu adalah ketinggian. Karena B ini tempatnya paling tinggi, jadi energi potensialnya itu paling besar. Nah, sedangkan di pilihan B, energi potensialnya paling kecil. Jadi yang B juga kurang tepat. Yang C, pada posisi A dan C. A dan C. Besar energi kinetik bertambah, energi potensial bertambah, dan energi tetap. Nah, maksudnya energi potensial bertambah dan energi kinetik tetap. Nah, coba kita lihat posisi A dan C. Kalau A itu di sini, apakah energi kinetiknya bertambah? Karena posisinya naik, yang A itu di sini, ini berarti yang bertambah adalah energi potensialnya. Nah, yang C, energi kinetiknya katanya tetap. Nah, tidak tetap karena ini turun, berarti energi potensialnya adalah berkurang, tidak bertambah ya. Pilihan yang D, pada posisi B ke C, besar energi potensial berkurang, energi kinetik bertambah. Terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. B ke C. Nah, karena ini ketinggiannya berkurang, sepedanya itu menurun, sehingga energi potensialnya itu akan menurun atau berkurang. Sedangkan energi kinetiknya, gerakannya itu akan bertambah. Jadi posisinya yang betul adalah pilihan yang D. Terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Kegiatan pembelajaran yang paling maksimal dalam mencapai kompetensi menurut Edgar Dale yaitu A. Memanfaatkan berbagai media pembelajaran. B. Belajar dengan membaca intensif dan mendengarkan penjelasan guru. C. Belajar dengan kegiatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. D. Pembelajaran yang melibatkan diskusi. E. Pembelajaran yang menuntut berpikir kritis tingkat tinggi. Nah, sebelumnya kita mengetahui tentang teori Edgar Dale. Nah, di sini apabila siswa belajar dengan cara membaca, maka dia akan menangkap materi sebanyak 10%. Mengingatnya ya, yang diingatnya 10%. Apabila siswa itu hanya mendengarkan dari penjelasan guru, dia bisa mengingat sebesar 20%. Apabila siswa melihat gambar atau diagram, atau melihat video atau film, atau juga dia melihat demonstrasi, maka materinya akan diingat sebanyak 30%. Apabila siswa terlibat dalam diskusi, dia akan mengingat materi tersebut sebanyak 50%. Ketika dia menyajikan atau mempresentasikan, maka siswa tersebut akan mengingat materi tersebutnya sebanyak 70%. Nah, sedangkan ketika siswa bermain peran secara langsung atau melakukan simulasi dan mengerjakan hal nyata, maka dia akan memperoleh daya ingatnya itu, materinya itu
diingat sebanyak 90%. Ini yang paling besar. Jadi semakin siswa itu kegiatannya itu secara langsung dia berbuat, maka yang diingatnya semakin besar. Dan apabila dia itu hanya melihat atau membaca, maka ini akan memperoleh daya ingat yang sangat sedikit. Sehingga dari soal yang tadi, mana yang paling maksimal dalam mencapai kompetensi pembelajaran menurut Edgar Dale? Nah, yang tadi, yang 90% yaitu belajar dengan kegiatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pilihannya pada pilihan C. Kita teruskan lagi. Penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan prinsip pembelajaran. A. Finding out. B. Summing up. C. Tracking out. D. Checking up. E. Keeping track. Nah, kita akan memahami dulu apa istilah dari A, B, C, D, dan E. Finding out yaitu mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran. Summing up adalah mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Tracking out itu tidak termasuk dalam prinsip pembelajaran. Checking up yaitu mampu mengecek ketercapaian peserta didik dalam pembelajaran. Keeping track mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi mana yang termasuk ke dalam istilah mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam pembelajaran? Nah, jawabannya adalah di pilihan D. Nah, pertanyaan selanjutnya di sini ada gambar organ tubuh bagian dalam. Kita perlu menentukan apa fungsi dari organ tubuh pada gambar nomor 6. A. Memompa dalam sistem peredaran darah. B. Menyaring zat berbahaya dalam darah. Menjaga kadar kolesterol dan glukosa dalam darah. C. Berperan dalam difusi karbon dioksida dan oksigen pada proses pernapasan. D. Menghasilkan enzim yang diperlukan untuk pencernaan. Dan E. Mengekskresikan urin ke ureter yang kemudian diteruskan keluar dari tubuh. Nah, kita lihat sekarang nomor 6 itu kira-kira apa fungsinya? Yang A. Memompa dalam sistem peredaran darah. Itu adalah tugas dari jantung. Jantung ada di nomor 2, bukan nomor 6. Yang B. Menyaring zat berbahaya dari darah, menjaga kadar kolesterol dan glukosa dalam darah. Itu adalah fungsi dari hati. Yang mana hati? Nah, kita nanti lihat ya. Yang C. Berperan dalam difusi karbon dioksida dan oksigen pada proses pernafasan. Itu adalah fungsi dari paru-paru. Paru-paru gambarnya adalah yang nomor 7. D. Menghasilkan enzim yang diperlukan untuk pencernaan. Itu adalah fungsi dari lambung. Lambung kita lihat ada di nomor 3 gambarnya. E. Mengekskresikan urin ke ureter yang kemudian diteruskan keluar dari tubuh. Itu adalah fungsi dari ginjal.
Nah, mana yang tadi fungsi dari gambar nomor 6? Yaitu nomor 6 itu adalah gambar hati. Nah, fungsi hati yaitu menyaring zat berbahaya dari darah, menjaga kadar kolesterol dan glukosa di dalam darah. Ya. Nah, sekarang berakhir sudah pembahasan soal tentang teknis P3K untuk PGSD. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa apabila bermanfaat silahkan di-share dan jangan lupa di-subscribe supaya mendapatkan notifikasi. Ketika dibuatkan video baru adalah yang pertama kali akan diberitahu dan diberikan notifikasinya. Demikian video kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.